Kita yang pernah naik motor mungkin ya, ketika naik motor kan terasa kalau misalkan lagi kenceng, angin nabrak kita ke sini, ban motor, mobil, sepeda yang ban dalamnya suka dipotong bisa jadi karet pengikat. Memang ada tentang besi ini di surat Al-Hadid ya, surat ke-57. Kan kalau kita belajar kalor, tentang perambatan kalor, ada 3 jenis perambatan kalor. Yaitu ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Penemuan puing-puing kapal selam Titan pada bulan Agustus 2023 memberikan petunjuk penting bagi para investigator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman channel Eka Sugandi di YouTube ya. Ketemu lagi dengan saya di channel yang berbicara tentang fisika, slide, dan hal-hal yang berbau teknologi. Oke, di video kali ini sebenarnya saya ingin buat podcast, tapi mungkin bukan bentuk podcast, tapi bisa jadi ini seperti tanya jawab berhubungan dengan fisika. Nah, kebetulan yang nanya adalah siswa-siswa saya di kelas ketika waktu itu pembelajaran fisika. Baik, kita langsung saja kita jawab satu persatu, video per videonya atau pertanyaan per pertanyaannya. Nanti saya coba jawab sesuai pengetahuan saya sebagai pengajar fisika, dan tentu saja akan dibantu dengan berbagai hal. Saya akan search atau mencari di mesin pencarian terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa-siswa saya. Mungkin durasi ini akan lumayan panjang, jadi nanti di TikTok akan saya potong-potong atau di Reels, sehingga potongan-potongan itu yang akan masuk di TikTok dan Reels. Tapi di YouTube saya akan buat ini panjang dari awal sampai akhir. Baik, kita mulai saja video yang pertama. Apa fungsi dari moncong pesawat bagi hukum fisika? Oke, pertanyaan tadi tentang moncong pesawat untuk fungsinya ya secara fisika. Jadi fungsi utama moncong pesawat bukan sekadar hiasan ya, tapi bentuknya yang aerodinamis memiliki 2 fungsi utama yang berkaitan erat dengan hukum fisika. Yang pertama, meningkatkan gaya angkat. Jadi pasti nanya ya kita ya, kok pesawat bisa terbang gitu ya. Nah, salah satu rahasianya itu adalah gaya angkat. Nah, gaya angkat yang dihasilkan oleh perbedaan tekanan udara di atas sayap atau di atas pesawat dan di bawah sayap atau di bawah pesawatnya. Yang lebih utama sih di sayapnya ya. Moncong pesawat melengkung membantu mengalirkan udara dengan lebih lancar, meningkatkan perbedaan tekanan sehingga menghasilkan gaya angkat yang dibutuhkan atau gaya angkat yang lebih besar. Kemudian yang kedua tentu saja mengurangi hambatan udara. Dengan bentuk yang moncong seperti itu, maka akan mengurangi hambatan udara. Kita yang pernah naik motor mungkin ya, ketika naik motor kan terasa kalau misalkan lagi kenceng, angin nabrak kita ke sini, itu akan terasa menjadi terhambat. Tapi kalau misalkan kita agak nunduk atau kita pakai helm, itu terasa lebih lancar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu pertanyaan pertama. Mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut pengertian, tekanan hidrostatik itu kan tekanan yang dimiliki oleh air yang diam. Bagaimana air diam memiliki tekanan dan bagaimana pengaruhnya bagi air tersebut? Pada beberapa video di YouTube pernah juga banyak dijelaskan, dan saya juga mungkin menjelaskan di kelas, tapi baik sekilas terkait cairan atau air memiliki tekanan hidrostatik. Jadi kita ibaratkan kita ambil dari teori tekanan dulu ya, bahwa tekanan itu adalah gaya dibagi luas penampang. Nah, kita ibaratkan si air ini sebuah benda yang memiliki luas penampang di bawahnya. Anggap aja kita bayangkan air ini sebuah benda gitu ya. Di bawahnya ada luas penampang. Nah, karena air ini benda, sama seperti benda lain, dia punya gaya yang ngedorong ke bawah. Ya, gaya yang ngedorong ke bawah atau ke pusat gravitasi. Itu gaya berat. Nah, gaya beratnya itu kan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, massa dikali percepatan gravitasi. Karena ini adalah zat cair, kita ambil contoh air, maka massanya itu bisa diambil dari
hubungan antara massa, volume, dan massa jenis. Kita tahu massa jenis itulah adalah massa dibagi volume. Sehingga massa adalah volume dikali massa jenis, ya, Rho dikali V. Nah, sedangkan volume sendiri itu adalah luas penampang dikali kedalaman, ya, luas penampang dikali kedalaman. Sehingga kalau kita menghitungnya P sama dengan F per A, maka si F-nya ini adalah M kali G dibagi A. M-nya adalah Rho dikali V. Oke, nah Rho dikali V, si V-nya ini adalah H dikali A. Sehingga jadi Rho dikali H dikali A dikali G dibagi A. Nah, sehingga itu si A-nya dibagi habis, sehingga tinggal Rho H G, atau di buku-buku sering tulis tekanan sama dengan Rho G H. Nah, karena tekanan ini terjadi pada cairan, tadi kita ambil contohnya ada air, maka kita sebut dengan tekanan hidrostatis. Hidro itu cairan, statis itu yang sedang diam. Sehingga itu disebut dengan tekanan hidrostatik. Artinya di bawah itu ada tekanan, sama halnya dengan tekanan yang lain, gitu ya. Tekanan yang diakibatkan karena ada gaya pada luas penampang tertentu atau pada luas permukaan tertentu. Nah, sehingga apa yang terjadi pada air? Tentu saja kalau si air itu bisa berbicara, semakin di dalam posisi partikel airnya, si partikel air itu akan merasakan tekanan yang lebih besar. Ya, semakin dalam tekanannya semakin besar. Kenapa? Karena semakin tinggi, airnya semakin banyak, gaya beratnya semakin besar, sehingga tekanannya semakin tinggi. Begitu juga kalau di tempat yang berbeda, walaupun mungkin kita menghitungnya tidak terlalu signifikan. Di daerah khatulistiwa dengan di daerah kutub, itu tentu saja akan memiliki tekanan hidrostatik yang berbeda pada kedalaman yang sama. Kenapa? Karena ada perbedaan percepatan gravitasi. Begitu pula dengan cairan yang lain, minyak dengan air akan berbeda tekanan hidrostatiknya karena memiliki massa jenis yang berbeda. Itu untuk yang kedua. Mari kita lanjut yang ketiga. Apakah hukum Hooke ini tuh dapat diterapkan pada karet biasa dan bagaimana cara menerapkannya? Oke, yang ini pertanyaannya tentang hukum Hooke. Nah, kita ambil dulu penjelasan tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu adalah kurang lebih kalau di level SMA, penjelasannya sederhananya gini. Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin panjang perubahan dari benda elastis tersebut, ya. Jadi hubungannya antara gaya dan pertaman panjang. Gayanya semakin besar, maka panjangnya akan semakin panjang, gitu ya. Kita sedang mengesampingkan dulu tentang batas-batas elastisitas, ya. Anggap aja selalu elastis gitu. Nah, hukum Hooke seperti itu. Nanti kalau misalkan ada batasnya lagi kan, kalau kita kasih gaya terus, lama-kelamaan bisa putus gitu ya. Kita kesampingkan dulu itu, kita permudah dulu. Hukum Hooke itu di level SMA kita sering membicarakan bahwa semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin panjang benda elastis tersebut, ya. Kalau ditarik gitu ya. Nah, kurang lebih penjelasannya kurang lebih seperti itu untuk hukum Hooke. Lalu bagaimana dengan karet biasa? Karet biasa itu mungkin ada karet gelang ya, kemudian ada tali karet sering nyebutnya karet elastis, bisa juga bahkan ban motor, mobil, sepeda yang ban dalamnya suka dipotong bisa jadi karet pengikat gitu ya. Nah, karet gelang ya tentu saja ini bisa digunakan hukum Hooke gitu ya. Cuman kadangkala, atau bahkan bukan kadangkala, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita tidak memperhitungkan secara detail, secara matematis. Tapi kita menyadari bahwa kalau kita ngasih, ya bahasa sehari-harinya kita ngasih tenaga sedikit, akan berbeda pertaman panjangnya dengan ngasih tenaga banyak, gitu ya. Nah, ngasih tenaga ini sebenarnya bahasa sehari-hari yang digunakan dalam bahasa fisika itu sebenarnya gaya. Kalau gayanya sedikit, ya nama panjangnya sedikit. Kasih gayanya banyak, nama panjangnya juga banyak. Ketika perempuan ngiket karet gelang itu untuk ngiket rambut, kan agak dipanjangkan sedemikian rupa. Nah, itu kan diberikan gaya.
Nah, cuman kita memang dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu memperhitungkan secara detail. Tapi kita sudah mulai menyadari bahwa gaya itu mempengaruhi pertambahan panjang dari si benda elastis tersebut, ya. Jadi semakin kuat nariknya, semakin panjang, ya. Semakin lemah nariknya, ya sedikit juga pertambahan panjangnya. Tali karet juga sama yang digunakan untuk celana atau untuk karet-karet elastis lah ya, itu juga sama seperti itu. Jadi dalam penerapan sehari-hari tadi bisa karet gelang untuk ngikat es gitu ya, untuk ngikat apalah gitu ya. Kemudian biasanya kalau ke warung tuh benda-benda diikat pakai karet gitu ya, benda-benda jualannya. Kemudian ada juga tali karet, itu juga sama. Kemudian ada juga karet ban mobil ya bekas dalamnya itu juga suka dipotong dijadiin tali untuk mengikat. Nah itu kurang lebih pemanfaatan dalam sehari-hari. Yang lebih jauhnya lagi, pemanfaatan karet-karet elastis ini bisa digunakan sebagai alat ukur nantinya. Ya kalau alat ukur berarti tentu saja kita perhitungan matematiknya harus lebih detail, harus lebih spesifik gitu ya. Kemudian bisa juga mungkin pernah ada si karet bekas itu yang ngamen pinggir jalan, kita sering sebutnya dengan bas betot itu. Nah itu ya. Kemudian bisa juga untuk peralatan olahraga, karet-karet bukan hanya karet gelang gitu, karet-karet yang lain. Ada lagi, ya adalah kita di sehari-hari banyak berbagai hal yang berhubungan dengan suatu benda yang elastis. Itu walaupun tidak belajar fisika gitu ya, itu sudah menjadi berhubungan dengan benda elastis, berhubungan dengan hukum gitu ya, seperti itu. Dan benda elastis bukan hanya karet, banyak benda-benda lain yang memiliki sifat-sifat elastis. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dari emisivitas benda secara radiasi? Oke, ini tentang emisivitas ya. Dia biasanya disimbolkan dengan huruf epsilon atau huruf epsilon kecil ataupun epsilon besar. Itu emisivitas ini biasa kita temui dalam bab kalor, dalam bab radiasi gitu ya. Karena apa? Emisivitas ini adalah ukuran kemampuan suatu benda untuk memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Jadi ukuran. Nah, kan kalau kita belajar kalor, tentang perambatan kalor, ada 3 jenis perambatan kalor. Yaitu ada konduksi, ada konveksi, dan ada radiasi. Nah, radiasi ini didapatkan dari benda-benda yang bisa memancarkan energi, ya, yang bisa memancarkan radiasi elektromagnetik. Nah, kita yang terdekat yang bisa memancarkan itu adalah matahari. Nah, artinya matahari dengan bintang yang lain itu bisa jadi memiliki emisivitas yang berbeda-beda. Karena pancaran energi panas atau dalam bentuk radiasi elektromagnetik dari matahari itu bisa jadi berbeda dengan bintang yang lain. Jadi saya ulangi, emisivitas ini adalah kemampuan suatu benda untuk memancarkan energi panas dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Nilainya hanya antara 0 sampai 1. Sederhananya, kalau emisivitasnya 1, si bendanya itu disebut dengan benda hitam sempurna. Artinya dia bisa meradiasikan seluruhnya dari benda tersebut. Bintang yang memiliki emisivitas 1, artinya bintang tersebut bisa mengemisivitaskan paling maksimal. Dan kalaupun 0, itu tidak bisa meradiasikan. Ya. Sehingga adanya itu ada antara 0 sampai 1. Semakin tinggi maka radiasinya semakin besar, semakin rendah maka radiasinya semakin kecil. Jadi nilai emisivitas itu antara 0 sampai 1. Tergantung kemampuan memancarkan energinya seberapa besar. Oke, lanjut ya. Kan kalau di ilmu kimia ada hubungannya tuh dengan Al-Quran di surat Al-Hadid juz 27 tentang besi. Nah, kalau di ilmu fisika tuh ada nggak cerita hubungannya dengan Al-Quran? Oke, agak berat nih pertanyaannya. Ya, yang tadi juga bagus-bagus, yang ini juga lumayan berat karena harus dihubungkan dengan Al-Quran. Oke, besi secara fisika dulu ya. Fisika tentang besi. Ya, besi itu adalah salah satu elemen yang melimpah di bumi, ya. Menempati urutan keempat setelah besi,
oksigen, silikon, dan magnesium ya. Jadi urutan keempat. Sifat fisik besi membuatnya istimewa ya. Jadi besi punya sifat-sifat yang istimewa. Yang pertama, kekuatan. Jadi besi ini dikenal sebagai logam yang kuat dan tahan lama. Kemudian sifat ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan ya. Bisa konstruksi, peralatan dan mesin dan lain-lain. Kemudian besi juga mempunyai sifat kemagnetan ya. Jadi dia bisa dibuat menjadi magnet. Ya. Bisa juga magnetnya secara alami. Nah, dalam teknologi ini dimanfaatkan untuk motor listrik dan tentu saja membuat magnet ya. Kemudian ada juga tadi sempat disinggung, besi ini memiliki sifat konduktivitas yang lumayan bagus. Konduktor panas dan listrik yang baik gitu ya. Besi ini konduktor panas dan listrik yang baik. Sehingga besi ini juga bisa digunakan untuk bahan kabel listrik, peralatan masak dan lain-lain. Kemudian besi juga bisa dicampur dengan logam yang lain ya. Menjadi nanti punya sifat-sifat yang unik. Contoh, baja itu kan campuran antara besi dan karbon sehingga kan menjadi salah satu logam yang kuat gitu ya untuk bangunan, untuk ini itulah segala macam. Nah, dalam Al-Quran memang ada tentang besi ini di surat Al-Hadid ya, surat ke-57 memuat ayat-ayat yang menjelaskan tentang penciptaan besi, manfaatnya bagi manusia dan bagaimana besi menjadi simbol kekuatan dan keteguhan iman ya. Nah, ini kita kebetulan lagi belajar ya, kita termasuk tahu berpikir ini tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah itu dari ciptaan-ciptaannya ya, ciptaan-ciptaan Allah gitu ya. Besi menjadi salah satunya. Lalu bagaimana kaitannya besi dalam fisika dan Al-Quran? Jadi dalam surat Al-Hadid memberikan gambaran tentang manfaat dan keajaiban besi. Penjelasan ilmiah tentang sifat-sifat fisik besi tadi sudah sedikit dijelaskan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan pesan yang disampaikan dalam Al-Quran. Al-Quran ini ya mohon maaf ini bagi umat Islam tidak hanya menjadi sumber spiritual tetapi juga sumber pengetahuan tentang sains dan alam semesta. Pengetahuan tentang besi dalam Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Jadi kurang lebih besi dengan sifat-sifat fisiknya yang luar biasa menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan ditunjukkan di alam semesta kita dengan ayat-ayat yang penuh hikmah. Kemudian memberikan panduan bagi manusia untuk memahami dan memanfaatkan besi dengan sebaik-baik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih nih pertanyaannya ini menyadarkan saya untuk terus belajar gitu ya. Untuk terus mempelajari bukan hanya ilmu fisikanya tapi ilmu agama ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada tahun 2023 kemarin terjadi sesuatu tragedi di Amerika yang dimana menewaskan 5 orang di kapal selam sebuah perusahaan. Pertanyaan saya adalah kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, ini terkait tragedi kapal selam wisata ya tahun 2023 pada tanggal 18 Juni 2023. Saya bacakan beritanya dulu sedikit. Sebuah kapal selam wisata bernama Titan yang membawa 8 penumpang dan 2 awak mengalami kecelakaan di lepas pantai Norwegia. Kapal selam tersebut tenggelam di kedalaman 300 meter dan semua penumpangnya dinyatakan meninggal. Menurut investigasi, tragedi ini kemungkinan besar disebabkan oleh ledakan internal. Ada beberapa faktor fisika, kalau secara fisika ya, yang dapat berkontribusi terhadap ledakan tersebut. Yang pertama, tentu saja tekanan air. Tadi di pertanyaan-pertanyaan awal, itu tekanan air semakin dalam, tekanannya semakin besar. Ya, nah mungkin ya kapal selam tersebut material pembuatnya, material penyusunnya tidak kuat menahan tekanan air di kedalaman 300 meter. Nah, ini dugaan awal adalah ledakan terjadi di kompartemen tekanan kapal selam, di mana terdapat ruang udara yang terkompresi untuk menjaga tekanan di dalam kapal. Kemungkinan kebocoran pada kompartemen ini menyebabkan tekanan udara turun secara drastis, memicu ledakan secara spontan.
Ada juga kemungkinannya adalah kebocoran gas. Kapal selam menggunakan berbagai gas untuk operasi, seperti oksigen untuk pernapasan dan nitrogen untuk mengontrol bolosnya gitu ya. Kebocoran gas ini terutama gas yang mudah terbakar seperti oksigen dapat bercampur dengan udara di dalam kapal dan memicu ledakan jika ada sumber api. Kemudian bisa juga mungkin aja kegagalan listrik, dan tentu saja yang paling mungkin human error ya. Faktor manusia tidak dapat dikesampingkan. Kesalahan dalam pengoperasian kapal selam seperti pelanggaran protokol keselamatan atau kegagalan dalam mengidentifikasi potensi bahaya dapat berakibat fatal. Itu kurang lebih yang saya baca ya, lalu gimana hasil investigasi dan penemuannya? Kurang lebih gini, menurut berita yang saya baca, saya bacakan saja. Investigasi atas tragedi ini masih berlangsung dan belum ada kesimpulan definitif mengenai penyebab ledakan. Kemudian para ahli sedang meneliti berbagai kemungkinan penyebab dan melakukan analisis terhadap puing-puing kapal selam yang telah ditemukan. Penemuan puing-puing kapal selam Titan pada bulan Agustus 2023 memberikan petunjuk penting bagi para investigator. Analisis terhadap puing-puing ini diharapkan dapat membantu mereka untuk menentukan penyebab pasti ledakan dan mencegah tragedi serupa terulang di masa depan. Jadi kurang lebih seperti itu sih dari berita yang saya baca. Cuman kalau secara fisika kemungkinannya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama tentu saja berhubungan dengan tekanan air, karena semakin dalam tekanan itu akan semakin besar. Dikhawatirkan, dimungkinkan elemen penyusun kapal selam tersebut tidak kuat menahan tekanan air di kedalaman 300 atau lebih. Kemudian bisa jadi ada kebocoran gas yang mengakibatkan meledaknya si kapal selam Titan tersebut. Bisa juga terjadi kegagalan listrik di dalam kapal selam tersebut. Bisa juga ada kesalahan manusia atau yang ada di dalam di dalam kapal selam tersebut. Oke, videonya kita lanjut di part berikutnya, di video selanjutnya, karena ini udah terlalu panjang, karena masih banyak pertanyaannya dari siswa-siswa saya, masih banyak. Nanti kita lanjutkan. Itu saja untuk yang sekarang. Tunggu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.